Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan bahwa di awal Bismillahirrahmanirrahim itu tertulis baknya tinggi. Yang tingginya itu seakan-akan ada alif. Yang ini oleh sebagian ulama dimaknakan sebagai isyarat adanya satu ketunggalan yang menjadi dasar dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu La ilaha illallah. Ya. Jadi sebelum Bismillahirrahmanirrahim itu La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada eksistensi apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak bisa masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim dengan benar sebelum dia sampai kepada La ilaha illallah dengan benar. Nah, dari ketunggalan ini kemudian kita masuk kepada ba dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Ba ini maknanya adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Allah menyampaikan bi denganku, ma sesuatu itu, kana yang ada itu, kana ada, wa bi dan denganku, yakunu akan ada, ma yakunu sesuatu yang akan ada. Nah, ini menyampaikan bahwa segala sesuatu keberadaannya itu adalah pada kekuasaan Allah. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan penciptaan. Dari asalnya adanya ketunggalan, tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menciptakan. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Allah menciptakan, Allah mengadakan, Allah yang berkuasa atas segalanya, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Nah, inilah ya, titik awal. Maka ba itu melambangkan sebuah penciptaan. Yang penciptaan itu kita mengenalnya dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguh Allah ketika menghendaki sesuatu, beliau berfirman kun adalah, fayakunu maka sesuatu itu ada. Nah, di antara yang diciptakan itu ada manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya. Khalifatullah fil ardi. Khalifah Allah di bumi. Apa khalifah ini? Wakil. Nah, apa khalifah ini? Orang yang memegang mandat. Nah, yang memegang mandat. Nah, manusia memegang mandat dari Tuhan, mewakili Tuhan di muka bumi ini. Karena itulah manusia kemudian dalam hidupnya membawa nama Allah, membawa nama Tuhan. Nah, karena itulah dalam semua aktivitasnya manusia itu Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa dengan nama Allah? Karena tidak pantas kalau manusia kemudian mengatakan bikana makana wabiyakunu mayakunu, olehku, denganku, semuanya itu menjadi ada. Semua ada di kekuasaanku. Tidak pantas. Karena manusia hanyalah khalifah, bukan Tuhan. Maka aktivitasnya itu membawa mandat dari Tuhan. Nah, dalam ungkapannya ketika manusia menyampaikan bahwa dirinya sebagai khalifah Allah, membawa mandat Allah itu, maka manusia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dari adabnya, bahwa manusia beraktivitas dengan nama Allah. Maka Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengingat yang lalu itu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ada subjek dan predikatnya, yang itu wahyu. Ketika posisinya adalah wahyu dari Allah, adalah Iqra, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini apa? Nah, ketika ini menjadi bagian dari kita hamba Allah yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di awal Bismillah ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, di awal basmalahnya itu bermakna ilsaq, tersambung, terkoneksi, wusul sampai kepada Allah. Jadi dengan mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, manusia sebagai khalifah Allah mengkoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian Bismillah ini bi-nya juga bermakna isti'anah, bermakna memohon pertolongan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, manusia sebagai khalifah Allah, manusia itu memohon pertolongan kepada Allah dalam aktivitasnya. Dengan mengucapkan nama Allah. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah musahabah, menyertai, disertai Allah. Sehingga kemudian di sana ada keberkahan. Di mana ada nama Allah disebutkan, maka pada hal tersebut ada berkahnya Allah. Maka manusia ketika melaksanakan aktivitasnya dengan disertai nama Allah, maka aktivitasnya akan penuh dengan keberkahan. Ini diantara 3 makna dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini diucapkan oleh manusia sebagai khalifahnya Allah. Dan ini tidak bisa sampai kepada yang sebenarnya, bahwa dia mengkoneksikan dirinya dengan Allah, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, memohon keberkahan dari Allah, ilsaq, isti'anah, dan juga musahabah, kecuali manusia itu sudah makrifat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dirinya adalah makhluk Allah, dirinya adalah khalifah Allah yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perintah oleh Allah, diberi larangan oleh Allah, dan dia sebetulnya tidak memiliki kemampuan apapun juga. Semangat dalam dirinya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena pada sejatinya dirinya sebetulnya tidak ada. Yang ada itu adalah Allah, dirinya diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, karena itu kemudian, ketika manusia akan melaksanakan aktivitas, subjek dan predikatnya
apabila kita mengikuti kaidah bahasa Arab, subjek dan predikatnya itu tidak diungkapkan di depan, tapi kemudian diungkapkan di belakang. Tidak saya membaca dengan nama Allah, saya membaca Bismillahi, saya membaca dengan memohon pertolongan kepada Allah, saya membaca dengan memohon keberkahan dari Allah, saya membaca agar musuh terkoneksi dengan Allah. Tidak seperti itu, tapi ditempatkan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim, saya membaca. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arab, apabila subjek dan predikat atau muta'alaknya ini diletakkan di akhir, maka ini memberikan makna pengkhususan. Dan pengkhususan ini bermakna ketauhidan, la ilaha illallah. Maka maknanya bukan sekedar bismillahi itu dengan nama Allah, tapi bismillahi itu hanya dengan nama Allah. Bismillahi itu hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahi itu hanya dengan memohon keberkahan Allah. Bismillahi itu hanya dengan mengkoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengkoneksikan dirinya dengan yang lain, karena tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Maka ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita letakkan muta'alaknya di belakang. Bismillahirrahmanirrahim, saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim, saya belajar. Bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja. Muta'alaknya, subjek predikatnya tidak kita letakkan di depan, untuk menunjukkan betul-betul ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apakah kita berhak untuk mengatasnamakan Allah seperti ini? Ini berkaitan betul-betul dengan dengan posisi kita sebagai khalifah Allah. Karena posisi kita sebagai khalifatullah fil ard, maka kita berhak untuk melakukan itu. Seperti katakanlah seseorang yang mewakili dengan atas nama hukum, seorang hakim atas nama hukum mewakili hukum, dan atas nama siapa? Atas nama presiden, atas nama Pak RT, atas nama keluarga orang mewakili. Nah, dia berhak membawa nama yang dia wakili itu. Nah, tapi yang perlu diingat kemudian, ketika kemudian menjadi wakil, menjadi pemegang mandat, maka yang boleh dia lakukan hanyalah yang betul-betul sesuai dengan mandat yang dia pegang. Nah, manusia sebagai khalifatullah fil ard ini memegang mandat apa? Ketika orang memegang sesuai pada mandatnya, maka dia akan ditaati dan harus ditaati. Ketika hakim memutuskan dengan nama hukum, karena dia memegang mandat hukum. Ketika polisi menangkap atas nama hukum, dengan nama hukum, nah polisi harus ditaati. Karena apa? Karena dia memegang mandatnya. Dan manusia pun akan ditaati oleh makhluk-makhluk di alam semesta ini ketika dia betul-betul memegang mandat Allah. Berada sesuai dengan mandatnya. Nah, tapi ketika orang telah menyalahgunakan amanatnya, telah menyalahgunakan mandatnya, setelah menyalahgunakan keterwakilannya, maka sebetulnya dia tidak berhak lagi untuk mengatasnamakan. Maka
aktivitas manusia. Ketika manusia telah melanggar mandat yang diberikan Allah kepada dirinya, maka tidak berhak lagi sebetulnya dia menyatakan Bismillahi, bahwa aktivitasnya itu dengan nama Allah. Aktivitas dengan nama Allah itu harus sesuai dengan mandat yang Allah berikan kepada dirinya. Ya. Sini sampai Bismillahirrahmanirrahim di awalnya, yaitu lafaz